kamu daftarnya UMPR, jadi saya tidak bisa menyelamatkan bahwa kamu tidak bisa langsung nol biayanya. Jadi untuk awal biayanya waktu itu aku masuk sekitar hampir 20 juta. Oh my god. Itu Kaget semua sih, kaget. Wow. Sampai rumah tuh kayak aduh ini kalau sampai nggak bisa bawa beasiswa dinolkan dari awal, biar nggak bayar dulu tuh kacau, harus gimana gitu nyari duit 20 juta. Ini cuma ada berapa gitu tabungannya kan. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bertemu lagi bersama aku, Sapa Sabrina. Oke, di video kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh teman aku lagi, namanya Debbie Amelia Wijaya. Itu dia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beasiswa. Oke. Nah, kan kita sama-sama dapat beasiswa gitu ya. Ya. Nah, kebetulan juga nih Del, kemarin ada yang nanya nih, Kak kalau misalnya kuliah, Ya. terus kita pengen dapat beasiswa itu gimana caranya? Oh gitu. Oke. Jadi mereka tuh kebingungan. Oh. Untuk dapat beasiswa itu caranya kayak gimana? Iya. Kayak gitu. Oke, di sini ngobrolnya santai aja, kita bisa sambil ngopi-ngopi. Ya. Ini ngopi-ngopi aja. Kita makan. Makan ya, dan ini ada beberapa pertanyaan Oke. yang mau aku tanyakan seputar beasiswa. Apalagi buat ada yang mau masuk ya. Bener banget. Jadi abis lulus SMA, kemudian pengen nyari universitas, universitas mana aja nih yang dapat atau membuka beasiswa. Oh, Nah, oke. gitu. Nah, pertanyaan yang pertama nih Deb. Nah, Oh langsung masuk nih ke pertanyaan nih. langsung Oh, masuk ke oke. pertanyaan aja dah, gak usah lama-lama. Jadi kamu jawab, nanti aku jawab, versi masing-masing ya, oke. kampus masing-masing. Nah, oh iya, for your information, kampus itu beda ya. Oke ya. Dia di, Aku di Telkom University. nah kalau aku di IPS Siliwangi Iya. kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian mau ke dua universitas Iya. itu, nah gini nih caranya gitu. Oke. Nah yang pertama itu ketika nih kamu dapet informasi bahwa di kampus itu ada beasiswa, kamu taunya dari mana dan dari siapa? Oke, tahu dari mana dari siapa? Aku cerita awal dulu mungkin ya. Jadi sebelumnya itu kan lulus SMA nih, terus daftar SNPTN. Waktu angkatan kita tuh namanya SNPTN, itu adalah jalur rapot, nilai rapot. Nah setelah SNPTN itu SBMPTN. Nah dari SBMPTN itu aku juga udah pakai beasiswa. Dari mana tahu? Dari guru SMA. Oke. Kalau dari di sekolah kita tuh Bu Nenok, Pak Ahmad, dan Pak yang lain-lain lah gitu. Di situ tuh mereka ngasih tahu bahwa ada beasiswa KBB, misalkan di divisi, terus ada beasiswa gubernur, beasiswa Kabupaten Bandung Barat, koperasi dan segala macam, banyak banget di situ. Nah terus aku nanya nih, beasiswa ini tuh bisa masuk ke kampus mana aja gitu kayak gitu. Nah terus kata beliau bisa di negeri dan juga swasta. Tapi katanya untuk negeri mah apa aja? Untuk negeri boleh apa aja. Tapi untuk swasta itu terbatas. Maksudnya kayak beasiswanya tuh kalau misalkan beasiswa ini bisa ke kampus mana, beasiswa ini di mana-mana segala macam. Nah waktu itu tuh kenapa bisa ke Telkom dan bisa dapat beasiswa di Telkom? Karena nggak lulus SBMPTN, Unpad, oke. Nah tahu beasiswa di Telkom ada beasiswa apa enggaknya? Aku pertama ngepoin dulu dari websitenya Telkom, searching Google. Udah itu langsung ada nomor teleponnya, aku telepon. Di Telkom tuh ada beasiswa apa aja. Terus di situ mereka ngasih tahu sampai pada akhirnya disuruh dulu follow Instagram. Kalau dulu kan belum zaman Instagram ya. Zaman itu terus Aku juga belum punya kayaknya. Waktu lulus SMA tuh belum punya. Nah setelah itu buat dulu Instagram, dicari-cari. Di situ ada Instagramnya Telkom University. Akhirnya ditanyain kayak memperkenalkan, ini saya sama Abah yang tadi nelpon pakai nomor ini, namanya ini mau menanyakan beasiswa apa aja ada di sini. Sampai akhirnya keesokan harinya aku tuh disuruh datang ke kampus untuk menjelaskan strukturnya. Terus kayak misalkan masuk ke kampus awal tuh bayar dulu apa emang langsung dapat beasiswa apa gimana kayak gitu kan. Nah akhirnya setelah selang beberapa waktu lah, singkat cerita kan aku juga tes juga ke UIN nih sebelumnya Telkom. oh jadi buat iya ini ya. buat kayak cadangan-cadangan gitu di UIN juga sama, dapat beasiswa juga di situ. Ada beasiswa juga gitu, udah persiapan. Nah dari Telkom ini tuh pertamanya ke resepsionis, mereka dijelasin bahwa dari si Telkom ini tuh si beasiswanya awalnya kita bayar dulu untuk pendaftaran, baru setelah itu kalau kita udah keterima baru dinolkan biayanya. Gitu. Jadi nggak usah bayar, jadi langsung nggak bayar kan, karena Telkom ternyata mahal banget ya. Kaget aku juga harganya. Ya alhamdulillah karena beasiswa aku cuman bayar per semester tuh 150.000, itu tuh cuman bayar asuransi kesehatan aja.
tahu dari mana? Langsung dari kampus? Nah kalau aku tahu dari yang pertama kan sama ya, kita mantiin Sama dari banyak beasiswa lah gitu. Nah kan? di situ tuh banyak beasiswa bisa kita gunakan. Nah setelah itu aku nyoba nanya ke gedung A. Nah di situ ada gedung A di pendaftaran langsung ke kampus. Pas daftar aku nanya ke si bapaknya kayak gini, Pak kalau misalnya di sini ada beasiswa A enggak? Terus ada. Kalau misalnya kita mau mengajukan diri bagaimana? Nah kayak gitu. Oh boleh bisa, tapi kalau untuk sekarang sesuai peraturan aja dulu, jadi kayak administrasi yang kayak gitu sendiri aja dulu gitu. Nah setelah itu si bapaknya bilang kayak gini, nah nanti setelah perkuliahan pertama kamu datang lagi ke sini buat mengajukan beasiswa kayak gitu. Ya udah deh aku datang tuh ke gedung A. Nah aku dikasih beberapa formulir kayak gitu. Jadi langsung nanya ke sekolahnya ada beasiswa ini. Jadi langsung Simpel aja, banget simpel ya. banget ya sistemnya gitu. Sistemnya kayak gitu. Tapi itu di situ tuh langsung, maksudnya langsung di nol kan biayanya apa gimana? Nah enggak, kalau awal-awal mah jadi kita kayak pendaftaran kayak orang-orang biasa aja. Sama gitu bayar pendaftaran. Bayar dulu uang pendaftaran berapa, uang mukanya. Terus tes yang kayak gitu kita ikut aja. Jadi kayak kita mau kuliah bayar gitu. Kalau di aku mah nggak, jadi pendaftaran aja misalkan 400.000 nih aku daftar kan buat daftar buat dapetin PIN buat tes. Tapi setelah tes lulus di situ aku udah nggak usah bayar uang per semester atau uang bangunan dan segala macam, udah di nol kan gitu. Udah di nol kan, enak ya. Kalau aku awal dulu kayak gitu, berapa juta gitu maksudnya? Enggak sih, cuma biaya pendaftaran 300.000. Itu doang sih kalau nggak salah, yang 300.000. Tapi setelah itu aku lupa ingat, nggak tahu dikembalikan lagi atau enggak gitu. Kayak gitu lah pokoknya. Kayak gitu. Jadi langsung ke gedung A aja, tanyakan bahwa ada beasiswa apa aja gitu. Sama lah, hampir sama berarti. Hampir sama. Oh iya, selain itu juga kan sebelum mulai perkuliahan itu kan ada kayak bimbingan akademik dulu deh begitu di sana. Jadi ada beasiswa apa aja nih. Nah kalau misalnya kalian mendengarkan dengan baik, itu banyak sekali beasiswa di sana. Ada beasiswa di MISI, Pemprov Jabar, kemudian beasiswa lainnya itu orang banyak. Kita tinggal ikut alurnya aja deh kalau kayak gitu, mah alur dari kampus. Oke. Yang next apa lagi nih? Pertanyaan kedua. Bentar ya, ini kita cek dulu. Nah, setelah kamu tahu nih bahwa di kampus itu ada beasiswa yang kamu tuju, nah langkah pertama apa yang kamu lakukan? Oke. Aku mungkin cerita dari tesnya dulu ya biar nggak. Jadi kan waktu pas datang tuh aku langsung bayar tuh di situ administrasi kayak buat daftarnya 400.000 buat tes lah gitu. Nah aku tuh tes di Telkom tuh pakai komputer based test. Komputer based test itu tuh yang hasilnya langsung keluar dalam waktu beberapa detik gitu, dalam 1 detik setelah tes keluar kan kamu lulus apa enggaknya. Nah jadi keesokan harinya tuh aku langsung tes pakai komputer based test itu pagi-pagi, tes langsung udah sebelumnya milih dulu jurusan apa aja nih dipilih kan kayak gitu. Sama kalau aku sih jurusan manapun bisa gitu, bisa ngikut. Oh enggak, maksudnya setelah daftar aku disuruh maksimal pilih 5 jurusan dulu. Oh kan itu kan berarti pendaftaran awal. Jadi pendaftaran awal sesuai dengan kita mau masuk ke program studi mana aja gitu. Itu langsung aja gitu. Kita tinggal pilih. Jadi nggak ada kaitannya sama beasiswa gitu. Jadi itu kan awal banget tuh. Jadi untuk beasiswa itu pas kita benar-benar masuk udah jadi mahasiswa gitu. Pengajuannya itu. Oh, kalau aku udah dari awal pengajuannya. Jadi pokoknya kalau kamu lulus beasiswa itu cair gitu. Oh, kalau ini mah enggak. Jadi pas kamu udah resmi nih jadi mahasiswa baru ngajuin gitu kan? Kalau baru di KIP ya. Di situ. Ngajuinnya enggak dari awal banget. Enggak dari awal banget. Nah, kalau di Telkom tuh enggak. Jadi aku disuruh milih 5 jurusan dari berapa fakultas lah, banyak banget aku lupa apa aja fakultasnya, sampai akhirnya si bidang resepsionisnya ngasih tunjuk kayak kamu ngambil 1 jurusan aja dari setiap fakultas. Akhirnya aku ada yang ngambil desain produk. Nah untuk desain produk ini tuh adalah pilihan kedua dari aku pendaftaran. Nah besoknya aku langsung tes kan. Setelah tes itu tuh langsung ada keluar hasilnya, ada dinyalakan lulus ke desain produk gitu. Nah setelah lulus langsung si bagian resepsionisnya, karena aku udah ngajuin beasiswa, langsung resepsionis itu nganter aku ke bagian kemahasiswaan yang megang beasiswa. Ya kemahasiswaan, gedung A itu bagian kemahasiswaan. Nah aku langsung, kalau dulu tuh kalau di Telkom di gedung L kalau dulu, tapi kalau sekarang udah berubah sih tempatnya. Kalau dulu masih di gedung L. Nah
Nah dari gedung L itu tuh aku langsung diajak sama yang langsung ngurusin beasiswanya. Jadi si resepsionisnya tuh ada namanya Pak Denny, di situ tuh langsung aja kayak Pak ini yang mau anaknya udah lulus katanya, udah masuk ke desain produk, tapi dia mau beasiswa ini apakah masih ada jatah apa enggak gitu. Dia nanya-nanya dulu, terus kayak oh iya ada jatah, ya udah kamu kumpulin berkas-berkasnya. Nah dari situ tuh berkasnya apa aja sebenarnya hampir sama lah berkasnya, kayak misalkan nilai rapot ya kayak gitu, slip gaji orang tua, banyak lah pokoknya administrasi aku lupa, pokoknya ada nilai rapot dan segala macam, ada sertifikat dan segala macam. Nah keesokan harinya baru aku dikabarin jeda 3 hari kan karena memang pas masuk itu tuh si bagian mahasiswanya bilang ini tuh sebenarnya kan karena kamu daftarnya BPR, jadi saya tidak bisa menyelamatkan bahwa kamu tidak bisa langsung nol biayanya, karena udah mepet waktu itu aku Juli lah daftar, sedangkan kuliah di Telkom tuh Agustus sudah mulai. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya benar-benar cepat lah sistemnya, dan selang 3 hari tuh karena udah lulus pulang lah, singkat cerita ke rumah. Udah pulang ke rumah tuh kayak diskusi, wah ini ternyata biayanya besar gini. Boleh sebutkan aja. Jadi untuk awal biayanya waktu itu aku masuk sekitar hampir 20 juta. Oh my god. Kaget semua sih, kaget. Wow. Sampai rumah tuh kayak aduh ini kalau sampai nggak bisa bawa beasiswa dinolkan dari awal, biar nggak bayar dulu tuh kacau, harus gimana gitu nyari duit 20 juta, ini cuma ada berapa gitu tabungannya kan. Nah selang 3 hari ternyata langsung dikasih tahu sama ke mahasiswanya, ternyata aku lolos gitu, terselamatkan dari nilai raport, dari nilai hasil tes yang di Telkom itu gitu. Sampai akhirnya oh kamu dinyatakan lolos beasiswa, sampai akhirnya kamu tidak bayar sepeser pun, sampai asrama gratis, semua fasilitas gratis deh, terkecuali uang makan dan segala macem kayak gitu. Jadi itu yang aku lakukan. Sebenarnya kalau diceritain singkat tapi banyak Perjalanannya itu pasti panjang banget sih. Sistemnya cepat sih gitu, maksudnya selang berapa hari, berapa minggu langsung masuk kuliah gitu, langsung masuk baik. Nah bener sih, emang hampir sama sih. Kalau misalnya hal apa yang pertama kali kamu lakukan ya tanya-tanya dulu. Udah nanya kan ke gedung A, terus dikasih tahu dan dikasih formulir dikasih formulir tuh di situ. Jadi kita kayak mengisi data diri kita, data diri orang tua, kemudian pekerjaan, kayak slip-slip yang kayak gitu. Terus kita juga kartu keluarga, KTP, foto yang kayak gitu kan. Terus aku udah lupa masih ingat sih dikit-dikit. Terus kayak foto rumah bagian depan belakangnya kayak gitu nggak sih kamu? Oh iya ada kan itu kayak di online kayak gitu, di website. Nah kayak gitu sih hampir sama sih semuanya, kayak deh kayak gitu. Pokoknya kalian semangat deh, semangat deh pokoknya, dan terus berjuang kalau misalnya mau dapat beasiswa. Iya betul. Nah pertanyaan selanjutnya nih, Oke. nah persyaratan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa? Biasanya kan berkaitan dengan nilainya harus segini, misalkan jangan turun atau kayak gimana nih kalau di kampus kamu? Sebenarnya aku nggak tahu sih ya kalau di kampus mana seribet apa jadi anak beasiswa. Ternyata ya ribet gitu, kalau di Telkom ribet banget. Ternyata anak beasiswa tuh emang benar-benar harus aktif banget, entah itu ikut himpunan atau ikut seminar atau nilai juga ya. Sama sih, Okay. Nah kalau di kampus Telkom itu untuk beasiswa aku, untungnya aku dikasih keringanan minimal sorry. Jadi untuk minimalnya itu IPK 3 beasiswa aku. Jadi kalau lebih dari 3 di situ ada potongan. Misalkan kurang dari 3 tuh biasanya kita harus membayar setengahnya dari uang BPP. Uang BPP itu tuh uang semester. Nah kalau jurusan aku uang semesternya tuh 5.650.000. Berarti kalau nilainya turun di bawah si IP ya, bukan IPK, IP itu berarti per semester kan. Nilai per semesternya kalau turun berarti kita harus bayar sekitar 3 jutaan mungkin ya. Kalau setengah 2,5 juta, 5.650.000. oh 5.600.000 ya lah, Ya, sekitar 3 lah ya, 28 kayak gitulah. Nah itu yang pertama buat nilai. Nah untuk yang kayak keaktifan, karena di Telkom tuh ada minimal TAK. Kalau TAK tuh kayak keaktifan kita organisasi gitu, supaya nggak jadi kupu-kupu gitu. Itu tuntutan yang anak beasiswa tuh kayak gitu dituntut. Jadi setiap minggunya tuh full banget. Kalau ada seminar kita harus ikut, kalau nggak ikut ya dipanggil ke BK yang kayak gitu-gitu lah biasa. Terus kayak ikutan jungsi, tapi di sisi lain memang ada nilai plusnya. Kenapa nilai plusnya? Kita jadi kenal orang-orang penting di kampus. Terus apalagi ya pokoknya kayak gitulah, kita jadi nggak kupu-kupu lah gitu, jadi aktif gitu. Jadi aktif ya. Nah itu syaratnya. Terus yang ketiga syaratnya
udah sih, apalagi ya udah cuma kayak itu harus ikut himpunan nilai nggak ada lagi sih. Nah kalau misalnya di aku persyaratannya itu agak lumayan ribet juga karena emang di universitas itu kan emang beda gitu syaratnya itu walaupun memang sama-sama keguruan. Oke. Yang pertama kita harus memiliki IPK lebih dari 27,5. Berarti masih aman kamu ya kalau aku 3. Jangan sampai di bawah itu gitu. Nah aku pribadi menargetkan jangan lebih jangan kurang dari 3,5. Sama kayak kita. Nah selain itu juga sama banget kita juga harus aktif di kampus, harus ikutan organisasi apapun deh itu harus ikutan ya karena aku agak gimana mungkin ya jadi awalnya ikutan lama kelamaan enggak ya ya gitu deh pokoknya jangan ditiru ya kau yang itu. Terus selain dari itu juga kalau di kampus kita tuh kan ada kayak deken gitu ya jadi jaga kayak pengabdian lah gitu kayak jaga peraturan mungkin ya. Jadi ada anak di depan jadi kita ngebantu gitu di sana tapi itu cuma berapa ya cuma 6 bulan setengah semester aja jadi nggak banyak nggak lama durasinya. Nah selain itu juga kalau di aku ada LPJ deh Jadi pas di akhir ya LPJ tuh ada laporan pertanggungjawaban. Setiap cair tuh harus ada LPJ kalau di aku Gitu ya Allah itu uang dipakai apa aja tuh itu harus ada kwitansinya juga harus ada tanda tangan dari prodi kayak gitu. Sorry dipotong, by the way kita dapat beasiswa mengcover semester sama dapat uang saku juga. Iya betul. Lupa. Jadi nggak uang hanya saku ya per semester jadi uang saku juga kalau dapat. misalnya dibilang kita tuh kuliah kayak Sambil gratis aja terus kayak dibayar juga tapi ada tuntutannya yaitu dia tuntutannya persyaratan tadi itu harus dilakukan kalau misalnya ada seminar atau ada perbantuan di kampus ada acara apa kita harus ikut ikut serta kayak Itu banget kalau ada acara tuh acara di calling besar. langsung anak-anak beasiswa tuh di calling gitu. Bantu jaga meja registrasi dong atau cari kalsul gitu. ya bener banget sih Tapi itu emang jadi enak tuh. jadi Kita lebih tahu gitu. apa ya Terstruktur lah terarah lah. terarah gitu jadi nggak monoton ya. Oke, ini mah tentang udah mulai ke akhir nih kita percakapan. Oke. Nah kesan kamu dapat beasiswa kayak gimana? Wah, sebenarnya nggak bisa diungkapkan sama kata-kata karena apa ya? Kata yang paling bagus menggambarkan aku itu pokoknya indah banget lah sama alhamdulillah gitu. Karena berkat aku di kampus dapat beasiswa tuh aku nggak bakal dapat pengalaman yang sebanyak ini, nggak bakal bisa ngerubah diri aku kayak gini gitu kayak dari Debbie yang polos menjadi Debbie yang rada nggak polos ya. Jadi mulai percaya diri lah Ya, gitu ya. jadi open mindset kemana-mana karena aku kenal banyak orang besar, banyak orang gini-gini, tahu attitude yang kayak gimana. Pokoknya benar-benar katanya entah, aku nggak tahu kata yang lebih tinggi dari alhamdulillah dan indah itu apa gitu. Dan bersyukur sih, bener-bener bersyukur banget. Iya kayak gitu. Nah kayak gitu kesannya ya alhamdulillah ya dapat beasiswa terus kita juga punya pengalaman lebih. Kalau kamu gimana? Iya kayak gitu sama sih kurang lebih kayak gitu dan bersyukur banget itu banyak banget. Terus nih pesan kamu nih untuk orang yang pengen dapat beasiswa dan kalau misalnya dia ikutan beasiswa terus dia nggak lolos, nah pesan kamu Oke gini, yang pesannya pertama kalau kamu punya cita-cita ingin dapat beasiswa di kuliah, jangan pantang menyerah. Kenapa? Karena hasil tuh nggak pernah karena proses itu nggak pernah mengkhianati hasil dan itu benar-benar kerasa banget sama aku juga. Yang kedua, ketika kamu nggak lolos di beasiswa satu, kamu cari lagi di beasiswa lain. Karena tuh nggak hanya satu beasiswa aja gitu yang ada di kampus, pasti banyak banget ternyata. Dan kamu cobain aja semuanya, siapa tahu kamu tuh beruntung di bidang apa, di beasiswa apa gitu. Karena maksudnya di dunia ini tuh nggak ada yang lebih. Iya sih benar banget. Kalau pesan dari aku, kalau misalnya kalian menyerah sebelum waktu berperang, lebih baik balik lagi aja. Apalagi kalau udah jauh gitu. Kalau misalnya udah pengen nih pengen dapat beasiswa, terus kamu udah mulai melaju 1, 2, 3, udah bablasin aja rintangan apapun yang ada di depan ya hadapi Karena nanti bakal indah pada waktu. Kayak gitu sih.
Oke, terima kasih ya Dep udah mau ngobrol-ngobrol nih tentang beasiswa juga gitu kan. Nah buat teman-teman mungkin yang apa ya, yang pengen dapat beasiswa di universitas kita, ya boleh semoga diterima. ya semoga keterima dan semoga video ini bermanfaat kan untuk kalian apa ya sebagai referensi. Boleh motivasi, Referensi, motivasi dan jangan pernah menyerah. ya maaf ya kalau emang udah nggak jelas gitu ngomongnya gitu. Oke. Bye guys. See you next video.